Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yasyukku utawi wong sing mang-mang, yasyukku mang-mang sapa man, mang-mange hal anatah utawi hal maniyun, anatah utawi al kharij yang keluar iku maniyun dhahara, iku maniyun dhahara, mani sing pertela apa mani, au huwa madyun baina zaini khuyra, atawa utawi iki, au huwa atawa utawi iki al kharij iku madyun madhi, mani yasyukku hal maniyun dhahara au huwa madhyun, atawa utawi iku al kharij iku madhyun madi. Apa mau ini sedurunge wa man yasyukku khuyyira, jika apa, jika mang-mang, jika ragu, khuyyira langsung ningkun iku di kongkon milih sopaman. Jadi lamun ana wong ragu, wa man yasyukku khuyyira, iku khuyyira di kongkon milih sopaman baina zaini ing dalem antarane iki mani lan madi. Jadi wa man yasyukku maksudnya barang siapa ragu-ragu apakah yang tampak itu mani ataukah madhi, maka ia boleh memilih. Memilih apa? Memilih antara menganggapnya sebagai mani sehingga ia harus mandi, atau menganggapnya madhi sehingga ia wajib berwudu dan mencuci kain yang terkena madhi tersebut. Wis maklum, mani suci, madhi najis. Jadi ini permasalahannya, kita ragu mang-mang, anak teles-teles nih sarung atau nih celana, kita ragu apakah mandi atau apakah mani, maka dikatakan oleh sebab-sebabnya apa, khuyyira baina zaini, begitu ya. Jadi kalau mandi berarti najis, kalau mani suci. Kalau madi yang terkenanya wajib dicuci karena najis, kalau mani tidak wajib dicuci tapi wajib mandi ya. Kan biasanya alamatnya tidak jelas alamatnya tidak pasti, ini mandi atau mani, samar ya. Itu penting, jangan menganggapnya mandi diperlakukannya seperti mani, menganggapnya mani diperlakukannya seperti mandi, karena lain, ada yang najis, ada yang suci, ada yang wajib wudu, ada yang wajib mandi, dengar kan ya. Ini penting supaya aman ibadahnya, tidak ngarang-ngarang, begini saja, pakai akal atau pakai perkiraan tanpa ilmu, ya ditolak, mardud. Jadi saya sering katakan ilmu fikih itu apa? Paling intinya ilmu. Dulu saya imad wa imad hadadin fikih. Setiap sesuatu ada tiangnya,
Dan tiangnya agama adalah fikih. Anda sekedar ngaji fikih saja di sini sama nahu sudah cukup 10 tahun, nggak usah macam-macam. Ya, itu seperti pondoknya siapa? Habib Salim. Banyak ilmu, tapi yang lebih diutamakan fikih sama nahu sorab sudah. Itu aja. Tasawuf sudah. Tinggal diamalkan. Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin. Kalau fikih terus berkembang. Nah, makanya ini yang takrib, Fathul Mu'in harus sering deres. Itu pegangan hidup, itu pondasi, itu amud atau apa namanya tiang. Ya, bisa ngomong, wawancara, bisa ngomong, apa namanya seminar, mandi nggak jelas, nggak tahu ada perkara ini, nggak perlu aib. Ya. Ini yang penting, ini yang utama, ini yang menyelamatkan Anda dunia akhirat. Kalau agama sudah kokoh, ya pasti akhiratnya akan kokoh. Akhirat kokoh, ya dunia lebih mudah daripada akhirat. Ya, karena kehidupan sesungguhnya adalah akhirat. Ada orang pusing mikiri dunia, gimana hidupnya, berarti orang yang kurang tetap imannya. Ya masih apa? Masih ragu dengan janji Allah. Man yatawakkal fahuwa hasbuh. Siapa yang bersandar tawakal kepada Allah, maka Allah akan menjaminnya. Kita yakin dengan janji Allah yang menjaga agama, mengamalkan agama, ya, memperdalam fikih, maka akan kuat. Kekuatan dari Allah lahir batin, kekuatan dari Allah dunia akhirat, kekuatan dari makhluk. Punya bos, punya juragan, ada bangkrutnya. Jadi mintalah hanya kepada Allah, sudah kerjaan seadanya. Jangan harus jadi ini, jadi itu. Ya, sudah ikuti aturan Allah akan selamat. Kebanyakan ini virusnya kalau nggak teman orang tua, iya kan? Orang tuanya begini. Ya orang tuanya nggak ngaji, diikuti, ya aneh. Orang tuanya nggak ngerti nazum jubat, diikuti, yang nggak nyambung. Pikirannya materialistis, pikirannya ijazah atau honorer. Padahal Allah lebih kaya daripada dan lebih menjamin daripada ijazah dan honor. Jadi ini kadang-kadang itu orang lain bisiki, kita tidak bakalan tenang, tidak bakalan hasil kalau hanya ngurusi omongan orang. Padahal kita punya landasan sendiri. Apa landasannya? Ya petunjuk daripada Quran dan hadis. Itu sudah dipilih. Man yuridillah bi khair yufaqihu, sudah dipilih. Baik, dipilih ngaji subat. Malah pensiun. Ya itu orangnya tidak yakin. Ya. Jadi kita hidup di dunia Allah dan nanti ada di akhirat Allah. Semuanya milik Allah. Jadi harus harus ikuti aturan Allah, tawakal dan usaha, jangan di nomor satukan. Yang di nomor satukan itu yang di nomor satukan itu adalah yakin. Ya, ana inda dzunni abdi bi, saya tergantung prasangka hambaku atau Allah. Kita yakin dengan Allah, maka Allah akan memberi apa yang kita yakini. Al-madad fil mashhad, pemberian itu tergantung keyakinan kita. Ya, al-madad fil mashhad, ini harus kerja di sini, harus kuliah di sini, harus meninggalkan ngaji, meninggalkan pondok. Itu orang tua yang tidak tahu harus diarahkan, bukan diikuti. Begini Pak, begini Bu, begitu. Paham? Orang tua nggak ngerti diikuti. Ya, man aradal akhirah alaihi bil ilm, man aradal dunia juga alaihi bil ilm. Bukan dengan nafsu, bukan dengan perkiraan prasangka sendiri,
rasakan sendiri nggak apa-apa. Kalau didalili atau dilandasi dengan istikharah. Rasa sendiri, saya mau begini, istikharah dulu nggak apa-apa. Kalau istikharahnya khair, barokah, jalani. Ini pengennya nafsu, mau begini, mau begitu, pengen boyong, pengen boyong, istikharah. Ketemu Nabi, boyong sekarang nggak apa-apa. Kata Nabi silakan, barokah hidupnya. Boyong sekarang langsung. Kali ketemunya setan, ayo kita nongkrong. Ini ada HP, iya kan? Nafsu. Ayo ke Jepang, ya, ayo ke Jepang, Korea. Emangnya yang bisa hidup hanya harus kerja di Korea? Jadi tergantung keyakinan kita. Ana inda dzanni abdi bi. Jadi santri yang pasrah, yang yakin bakal diberi nikmat oleh Allah. Ya, paham? Itu. Jangan sekedar bisa seminar ngomong, nggak tahu apa baca doa habis wudhu nggak ngerti. So, yang bisa ngomong itu punya siwak nggak? Pakai minyak wangi nggak? Ngomong di TV, qobliyah nggak? Jangankan itu, sholat wajibnya aja di mana? Subuhnya, ngomongnya gaya-gaya. So dicek subuh di rumah. Allahu a'lam. Ya, karena banyak orang bisa ngomong tapi tidak sesuai dengan akhlak atau agama yang dipegangnya. Ya. Mau gaya, fashion, celana, kacamata di jalan-jalan banyak, tinggal beli. Ini lihat alumni atau orang yang gagal pondok pakai HP, pakai celana, melodot aja pengen. Ya, iya kan kadang-kadang begitu. Enak itu kelihatannya. Rokok, pakai HP, pakai celana, alang teleng, panas, cemburu. Ya, itu hero yang bukan sebenarnya. Hero itu dalam ketaatan, cemburu itu dalam ketaatan. Kalau nongkrong, kacamata, pakai motor, pinjam juga bisa. Tapi apakah beramal seperti Anda? Ya, ngaji, wirid latif, lihat. Kalau cuma nongkrong, orang kafir banyak yang bisa nongkrong dan ini action pakaian. Sudah, yang sabar. Rambut pendek, sudah anteng. Ya, lihat rambut variasi. Mau boyong, kenapa? Di sini rambut yang pernah panjang, gara-gara rambut boyong. Iman kerupuk, iman rob, gara-gara temennya nongkrong di jalan boyong. Kalau hal semua penyesalan ada di depan, buktikan. Ya. Jadi ini yang perlu dibanggakan. Apa? La fakhra illa bil kitab. Tidak ada yang bisa dibanggakan kecuali dengan ilmu kitab. La fakhra, kan bil kacamata ya. Kalau pakai kacamata mau belajar, tidak ada yang bisa dibanggakan kecuali dengan membanggakan ilmu. Maksudnya bangga dengan belajar, bangga dengan ngerti ilmu. Bukan sombong dengan pinternya, bukan. Sombong sih tetap nggak boleh. Paham? Wal fardu ta'mimu bi jismin dhahara. Wal fardu utawi fardune agus iku ta'mimu. Ta'mimun ngeratakan li jismi maring jisim dhahara sing pertera apa jisim. Sya'ron afane rambute wa dhufron lan kukune mambitan lan panggonan cukule rambut wa basyara lan kulite. Sekarang menerangkan apa? Fardunya mandi ialah meratakan air kepada semua anggota badan yang nampak. Kamu wajib mandi karena apa? Das besar, atau juga mandi sunnah. Tidak tetap
harus ada etika-etika, cara-cara yang seperti disebutkan ini. Kalau ingin sempurna sunnahnya, tapi kalau mandi wajib harus dilakukan. Fardunya mandi ialah meratakan air, takmimun bijismin dhahara. Meratakan air. Fardunya mandi ialah meratakan air kepada semua anggota badan yang nampak. Ya, yang nampak, yang nggak nampak. Dalamnya kubur, dalamnya dubur, mulut, dalamnya hidung, dalamnya mata, dalamnya telinga. Nggak usah digini-gini, rusak kabeh. Tadi yang nampak, yang bagian luar, hidungnya cukup, bagian luarnya saja, telinga cukup, bagian luarnya aja. Kalau mata, samping-samping kalau ada kotoran, ya. Ini kan biasanya ada kotoran. Ada orang habis mandi, tapi kotorannya, apa istilahnya, beleknya masih nempel. Ya nggak sah. Makanya mandi nih. Ya, gitu aja wudhu. Bersihkan. Mandi gosok-gosok pipinya. Dia penangis. Masih ireng baik. Karo kapur atau karo cat putih ya. Yang nampak baik rambut banyak, rambut kepala, rambut alis, rambut dagu, jenggot, cambang, bewok, kumis, itu semua rata. Rambut tangan, rambut kaki, semua harus nyampe, harus kena. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu kan, kalau tebal tidak harus kena sampai dalam, ya kan? Tapi kalau cuma sunnah disela-selai kalau wudhu. Tapi kalau mandi wajib disela-selai supaya menyeluruh. Rambut, kuku, sya'ron wa dhufran mambitan wa basyara. Kuku di dalamnya ada kotor. Kuku kan bersih loh. Jangan ya. Kuku didawai itu 70 penyakit atau 70.000 penyakit satu kuku. Ya letter apa hisolul fitri, termasuk daripada kebersihan anggota tubuh itu memotong kuku. Sunnah diajarkan kepada Nabi Ibrahim, diajarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, itu memotong kuku. Di samping sunat. Kuku dipanjang-panjangkan apa? Gak ada hajat, gak ada darurat. Potongi semua kukunya. Sekarang sudah banyak alat. Mau bikin apa? Gak harus dengan kuku. Saya begini. Gak ada kukunya. Bisa hidup. Gak tahu ya, pasti bisa terroh. Apalagi di dalam bersih, kalau wudhu, mandi, harus kan kena kotoran-kotoran tuh ya, geting-geting apa, kerok. Kalau ada kukunya, kalau begini bersih enak, langsung sok celup bersih. Kalau ada kukunya panjang, ada kotoran harus kerok dulu, lama, nggak dikerok, yang kasar. Juga kalau perempuan apa cat kuku, ya. Perempuan wudhunya dicat itu wudhunya 70 kali juga nggak bakalan diterima. Banyak kan nggak ngerti hukum, nggak ngerti masalah syarat sahnya wudhu, ada catnya. Kuku, apa lagi, tempat tumbuhnya rambut. Itu kalau mandi harus kena semua, jangan atasnya aja, ya, sampai tempat tumbuhnya rambut juga harus kan, yang atasnya aja zur, bukan rambutnya tebel, atasnya aja, nggak sampai. Seperti apa? Seperti perempuan rambutnya panjang, apa namanya, digulung, gelung, ngerti gelung? Ya,
rambutnya segini bisa kepanjang, digulungkan begini. Oh, ini disiram, yang di sini ya dalamnya rambutnya gulung-gulung. Ya enggak sah. Orang perempuan rambutnya panjang, digulung. Terus kalau disampaikan air nggak bakalan nyampe, nggak rata, harus buka gulungannya, dikabang seperti begini tuh, ya, kon rapet itu. Kalau kena air sekilas nggak bakalan rata, harus dibuka, kira-kira apa namanya, tersebar terus nyampe, ya. Jadi rambut digelung, dikelabang. Kalau mandi wajib harus dibuka supaya lebih pasti nyampenya. Tempat tumbuhnya rambut, bulu dan kulit. Ya, bulu-bulu ini, bulu dan kulit. Kulit ada ter, ngerti ter? Ya, ada ter. Ya biasanya kamu kalau habis roan sini. Ya, di sini tuh, krok, sini tuh, susah, pakai sabun, pakai sikat. Saya begitu biasanya. Kalau mandi atau wudhu juga wajib kan, nyampe semua, ya kan? Nggak bisa dia apa namanya, kubur. Roan, terus ada ini namanya lempung, ngerti? Karena lihat yang tebal masuk sini, nempel, kira-kira air nggak nyampe, banjur wudhu selesai, habis sholat ya ulangi lagi wudhunya, sholatlah lagi, bam. Apalagi ter, ngerti ter? Cek sini, biasanya ini yang sering lah. Kalau di sini kan kelihatan mau wudhu, oh iya ada sini siram-siram pas begini kan, ya cek mati deh, cek mati, ya awas kiri ada surup pragat, surup pragat, ini mas kotor, ya, ya. Waniyatun lan niat iktaronat itu dulu. Waniyatun lan niat iktaronat kang bebarengan apa niat bil ibtidai kelawan kawitane adus. Kal haidi kaya dena haid au janabatin atawa janabat ta'ayyanat. Au janabatin atawa janabat ta'ayyanat kang dadinya ta'ofu janabah. Wa niyatun lan niat iktaronat kang bebarengan apa niat bil ibtidai kelawan kawitane adus. Al haidi kaya dena haid awil janabatin atawa janabat ta'ayyanat kang dadinya ta'ofu janabah. Dan wajib niat yang berbarengan dengan permulaan membasuh anggota badan. Dan wajib niat yang berbarengan dengan permulaan membasuh anggota badan, seperti niat menghilangkan hukum haid atau junub, hadas besar. Jadi harus ada niat-niat, tempatnya di mana? Dalam hati. Kalau mandi junub, mandi wajib, niatnya kapan? Berbarengan dengan permulaan membasuh anggota badan. Tidak harus seperti wudhu, muka, kaki, badan, kapanpun. Mulai kita maunya kapan, mulai maunya kita apa namanya, dibanjurnya apa dulu, itulah waktu nih niat. Kaki dulu bisa, tangan dulu niat.
Ya, tapi yang utama ya kan dari kepala. Terus niat dalam hati. Kalau di sungai misalkan kaki masuk sungai, nggak apa-apa, langsung niat saya mandi menghilangkan hadas junub, itu tinggal teruskan masuk selam udah keluar beres, tidak harus kepalanya banjur dulu. Pokoknya kapanpun mulai memulai membanjur, itulah waktu niat dalam mandi. Tidak seperti wudhu. Kalau wudhu harus buka dulu, berbarengan dengan membasuh muka kalau wudhu, ya kan? Jadi niat dalam hati, niat adus ngilangkan hadas haid kalau perempuan, niat adus ngilangkan hadas janabah, itu dalam hati. Paham? Niat adus wajib, sudah cukup. Wajib niat tuh. Kalau mandi wajib. Mandi janabah. Wa syartu lan syaratnya adus iku rafu najisin, ngilangi najis qad ulima kang temen-temen den kinawaruhi apa najis. Wa kullu syartin lan saben-saben syarat fil wudhu'i, wa kullu syartin lan saben-saben syarat kindhik kudima kang disitakan apa syarat fil wudhu'i ing dalam wudhu. Wa kullu syartin lan saben-saben syarat kudima kang disitakan apa syarat, kang disitakan apa syarat fil wudhu'i ing dalam wudhu. Maksud apa? Wa syartu rafu najisin qad ulima, syaratnya mandi ialah menghilangkan najis yang telah diketahui. Jadi kalau ada najis ainiyah, ya, kalau mau mandi wajib, dengarkan, itu dihilangkan dulu. Ada darah, ada kotoran, ada najis, dihilangkan dulu, disiram dulu, disiram untuk menghilangkan air najis dulu. Setelah itu disiram untuk menghilangkan hadas besar. Jadi ini ada pendapat yang diambil oleh Syahibuz Zubad. Kalau ada najis ainiyah, itu apa? Dihilangkan dulu, ya, tangan, kaki banjur dulu, hilangkan air banjur. Karena ada lagi yang berpendapat cukup satu basuhan mandi, untuk mandi dan untuk menghilangkan najis. Misalkan ini ada darah, kita satu cibuk siram, sekalian hilang najisnya, hilang sekalian untuk menghilangkan hadas besar, cukup. Tapi dalam Nazm Zubad diambil atau berpendapat begitu, apa, menghilangkan najis dulu siraman pertama, terus setelah itu baru banjur lain untuk hadas hilangkan hadas besar. Jadi jangan kaget, jangan bingung. Memang ada beberapa pendapat, ya, hilangkan najis dulu, yang satunya enggak, sekalian siram, tinggal pilih aja. Yang penting sekali siram sudah bersih, suci, maka sudah mencukupi pendapat lain. Tapi kalau Syahibuz Zubad apa tadi? Syaratnya mandi ialah menghilangkan najis yang telah diketahui. Wa kullu syaratin fil wudhu'i quddima, dan setiap syarat yang lewat di dalam syarat salat wudhu itu juga menjadi syarat mandi. Dan setiap syarat yang telah lewat
Di dalam syarat-syarat wudhu juga termasuk syarat mandi. Itu maksud daripada apa tadi? Wasyartu raf'u najisin qad nulima wa kullu syartin fil wudu'i kuddima. Apa? Setiap syarat yang telah lewat di dalam syarat-syarat wudhu juga termasuk syaratnya mandi. Apa? Syaratnya wudhu. Islam seperti syaratnya wudhu aja kemarin dilihat, tamyiz, ya kan, dan lain-lain. Syaratnya wudhu apa? Dilihat pelajaran ketika syaratnya wudhu itu menjadi syaratnya mandi. Kalau mandinya ingin sah harus seperti mempunyai syarat wudhu. Islam, tamyiz, dan lain-lain. Wa sunnah bismillahi warfa' qadara thummal wudu wa rijlan du akhra. Wa sunnah lan den sunahkan apa bismillah, ya, maca bis warfa' qadara, warfa' lan becik ngilakan sirah qadara ing kotoran. Ini kotoran suci, yang tadi kan raf'u najisin kotoran yang najis, jadi ini lain lagi. Wa sunnah lan den sunahkan apa bismillahi baca bismillah, warfa lan becik ngilangaken sirah qadara ing kotoran sing suci. Summal wudu, maka kari-kari wudu. Warijla lan ing sikil lan tu akhara, ora ngakhirna sapa sira. Warijla lan ing sikil lan tu akhara, ora ngakhirna sapa sira. Disunahkan di dalam mandi membaca bismillah, tapi maca bismillah dengan niat kalau mandi junub, niat zikir, bukan dengan niat baca Quran. Karena kalau junub nggak boleh baca Quran. Jadi diniati dalam hatinya baca bismillahnya, bismillah tabarukan, bismillah untuk zikir, bukan bismillah untuk qiraatul Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus warfa' qadara, disunahkan di dalam mandi membaca bismillah. Terus menghilangkan kotoran yang suci. Kalau yang najis kan sudah dijelaskan yang sebelumnya, nadomnya, yang syarat itu tuh. Wasyartu raf'in najisin qad ulima tuh. Ini sih yang menghilangkan kotoran yang suci. Seperti apa? Kotoran yang suci. Ada kotoran, ya ludah. Misalnya ada ludah, dihilangkan dulu. Atau mani, ada mani di badannya, dibasuh dulu. Ya, itu sunahnya. Summal wudu, kemudian wudu dengan sempurna. Wudu seperti biasa, nawaitul wudu. Itu sunah-sunah mandi, wudu. Warijla lan tu ahrodan, warijla. Kemudian wudu dengan sempurna. Warijla lan tu ahrodan. Wudu dengan sempurna tanpa mengakhirkan basuhan pada kaki dalam wudu tersebut. Lantu akhara, itu maksud daripada lantu akhara. Tanpa mengakhirkan basuhan pada kaki dalam wudu tersebut. Tanpa mengakhirkan basuhan pada kaki dalam wudu tersebut. Tanpa mengakhirkan basuhan pada kaki dalam wudu tersebut. Tanpa mengakhirkan basuhan kaki dalam wudu tersebut. Jadi wuduwe pragatna. Nah, kenapa anak kalimat makanan? Karena anak pendapat ulama juga, ada kaul jika wudu untuk mandi junub itu nyuci kakinya nanti kalau sudah selesai mandi terakhir.
Itu omongan saya supaya sempurna kamu faedahnya. Karena ada kaul, ada pendapat jika wudhu untuk mandi junub itu nyuci kakinya nanti kalau sudah selesai mandi atau terakhir diakhirkan. Tapi dalam Nazm Zubat ini dikatakan lan tuakhkhara. Dalam Nazm Zubat apa? Lan tuakhkhara. Ora ngakhirna sapa sira. Jadi basuh sekalian kakinya. Habis itu mandi. Begitu dalam Nazm Zubatnya. Alhamdulillah.